Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata-kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. Indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Sherebe ya nama sherebe. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji-Mu Tuhan. Biar setiap makhluk menaikkan pujian bagi-Mu. Kau yang terutama, Kau yang termulia, Yesus Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Jesus Lord. Ku
Mari kita mengangkat tangan kita. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Oralaba syakara lama tasyandara lama sheraba. Oralama syakara toraba syakana masyikira lama tasyalaba. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan untuk Indonesia. Kami mau katakan shalom Indonesia. Shalom Indonesia, diberkati bangsaku, diberkati negeriku, diberkati tanahnya, airnya, udaranya, diberkati para pemimpinnya, Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo beserta wakil dan seluruh jajaran kementerian dari pusat sampai pelosoknya, diberkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat janji-janji Tuhan tergenapi atas bangsa ini. Bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan menyertai bangsa ini, keamanannya, Engkau menyertai perekonomiannya, kesejahteraan rakyatnya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami memberkati Tuhan Rock Ministry. Kami mau katakan salam Rock Ministry. Kami memberkati Tuhan gembala kami yang terkasih Tuhan, orang tua kami, mentor kami, gembala kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati Tuhan seluruh penatua RIM yang ada dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan Gembala Jabodetabek Serang Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Dan tidak lupa kami memberkati Tuhan untuk gembala kami di tempat di Rock Pantai Indah Kapuk, Tuhan Yesus, Bapak Hartono dan Ibu Linda. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kesehatan mereka Tuhan sertai, rumah tangga mereka, penggembalaan mereka disertai Tuhan. Mereka dipercayakan hal-hal besar dalam nama Yesus Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh Rock di Jabodetabek Serang Banten saat ini, di mana mereka juga beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam nama Yesus, sehingga kehidupan mereka diubahkan. Mereka boleh melihat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami percaya semua doa-doa kami sudah Engkau jawab Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bersuka cita lebih lagi karena roh Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya, amin. Berapa banyak yang bersuka cita? Lambaikan tanganmu hari ini. Yes, katakan sukacitaku di dalam Tuhan. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu jalannya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari, menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey, tepuk tangan di atas kepala-Mu. Katakan pujian syukurku ku berikan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu Tuhan. Mari berjalan, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu jalannya,
Yesus Raja. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kasihmu, hidupku bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yes. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. 1, 2, 3, go! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Baru selalu baru, tiada berkesudahan, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Siapa lompat bagi Raja kita? Sama-sama katakan 1, 2, 3, go! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya kita akan mendengarkan suara gembala. Bagi kita yang menyembah Allah yang hidup, di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia juga selain bekerja dengan yaitu Kairos, dia bekerja dengan Kronos. Sebagai contoh, saya mau terangkan kenapa tentang tanggal 17 bulan Nisan itu begitu penting. 14 bulan Nisan adalah Pesah,
kelepasan daripada perbudakan Mesir, masuk dalam kemerdekaan anak Allah. Tapi tanggal 17 bulan Nisan, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian misalnya, itu adalah saat di mana Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Ararat artinya the curse is reversed, yaitu kutuk itu dibalikkan, saudaraku. Menjadi apa? Menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dilakukan Yesus Kristus. Dia menanggung kutuk. Dia sengaja memilih kematian di atas kayu salib. Itu kematian yang paling terkutuk, tergantung atas langit dan bumi. Dan saudaraku, supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tanggal 17 Nisan yang lain adalah ketika bangsa Israel melalui Laut Teberau. Ini suatu yang sangat dramatis dan ini bukan dongeng. 17 bulan Nisan dan saat penguburan Firaun dan seluruh tentaranya di dalam Laut Teberau itu, Yamsyub. Tetapi juga saudaraku, tanggal yang sama adalah tanggal di mana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh Yosua. Yosua dan Yesus itu nama yang sama. Artinya the God of the saving cry. Kara. Saudaraku, He's still the God of the saving cry. Ketika orang berkata Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana. Apa itu Hosana itu? Save us, selamatkan kami. Dan pada tahun ini begitu banyak kesulitan, tapi Allah kita yang telah bangkit, namanya Yeshua, the God of the saving cry. Dan satu lagi yang paling penting, yang kita baru rayakan minggu yang lalu, adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Firman Allah mengatakan dia telah turun ke bumi yang paling bawah. Bukan neraka ya, tapi dunia orang mati di dalam bumi. Dan dia melepaskan para tawanan. Dan dia naik ke surga. Yaitu 40 hari kemudian, saudaraku. Ya, 40 hari kemudian. Dan 10 hari kemudian, perayaan Pentakosta. Roh Kudus datang. Dan bangkitlah gereja Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, the curse will reverse into blessing. Dan juga saudaraku, laut kematian, laut Teberau diseberangi. Saudaraku, Yarden itu artinya menurun. Atau juga sungai kematian dilewati juga. Dan terakhir, kebangkitan Yesus Kristus yang merubah dunia. Cuma ada satu manusia yang adalah Allah menjadi manusia. Banyak orang mau ngaku jadi Tuhan. Saat ini di India ada seorang wanita mengatakan dia seorang dewi. Dan banyak orang nyembah dia, saudaraku. Dan itu semua, saudaraku, tidak benar. Karena cuma ada satu yang bisa bangkit dari kematian. Karena itu jangan lupa bahwa kalau Yesus dibangkitkan, kita juga akan mengalami kebangkitan. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Kita akan dilepaskan dari perbudakan dunia ini, Mesir. Dan kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tanah yang dijanjikan. Dan satu lagi, kita tidak perlu takut lagi kematian karena ada resurrection factor. Saya ketemu seorang teman saya, seorang ibu dari Filipina. Waktu kita kenalan, saya bilang, my name is Timotheus Arifin. Dia bilang, my name is Rex. Ya, saya kaget, menarik ini Rex ini. Rex itu kalau bahasa Latin raja kan, tapi ternyata namanya resurrection, saudaraku. Resurrection kalau lafal Filipina resurrection. Kebangkitan. Mungkin ada saudara teman kita namanya Anastasia, itu juga kebangkitan. Kiranya kuasa kebangkitannya bekerja pada kita. God bless you. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu Yesus Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa. Mari bawa kerinduanmu kepada Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, ku mau tinggal hanya Kau Yesus yang ku rindu, hanya Engkau. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan. Cuma Tuhan saja katakan, hanya Engkau Yesusku, hanya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Isi Hatiku kau tahu, dan bawaku. Amin. Untuk lebih
kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kerinduan kami ada di tempat ini adalah perjumpaan dengan Engkau. Dan terima kasih, kami bersyukur buat hadirat-Mu, kehadiran keberadaanmu di tengah-tengah kami. Bawa kami di minggu yang baru ini mengenal Engkau lebih lagi, memahami, bersekutu dengan Engkau lebih lagi. Bawa kami untuk berproses dalam keserupaan dengan Engkau. Dan kami percaya Engkaulah Allah yang setia, mulia, ajaib, dahsyat, di mana kami bisa menggantungkan seluruh aspek kehidupan kami bersama dengan Engkau. Berkati persekutuan kami satu dengan yang lain, dan berkati sebentar Tuhan kalau kami boleh bersekutu dengan Sang Firman. Tuhan Yesus, Kau nyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Buka mata hati kami, mata batin kami, mata iman kami, agar kami boleh Tuhan mendapatkan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Di dalam nama di atas segala nama, kami minta, kami berdoa, kami mengucap syukur, yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan saudara. Ya, tadi di luar Pak siapa nih nanya saya, udah lama sekali Pak ya? Ya setahunan lah kira-kira ya. Sejak terakhir saya di sini tahun lalu itu bulan apa ya? Saya ngelamanya sampai lupa Pak. Ya, kira-kira bulan-bulan begini juga ya. Nah saudara, izinkan pagi hari ini, sebetulnya kan tema kita bulan ini kan humility, dan ada satu materi yang sebenarnya saya mau share kepada saudara, tapi suara gembala merubah khotbah saya pagi hari ini, saudara. Saya nggak nyangka kalau Pak Arifin masih bicara tentang kebangkitan. Nah karena itu izinkan saya share kepada saudara. Kebenarannya sebenarnya baru aja, baru beberapa hari yang lalu saya renungkan, saya lagi di kantor, saya merenungkan tentang ketika Yesus bangkit. Saudara tahu kan, ketika dia bangkit itu masih 40 hari. Dia ada berkeliling, ada di bumi ini saudara. Ya, dan itu ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ya. Ayatnya yang ke berapa itu? Yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Dikatakan bahwa selama 40 hari dia berkeliling, menjumpai murid-muridnya, mengajar mereka tentang kerajaan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi peristiwa ini adalah merupakan part of sebetulnya dari peristiwa kebangkitan atau efek impact ya daripada kebangkitan di dalam kehidupan murid-murid. Nah, kita baca dulu teksnya saudaraku di dalam Oke, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Supaya adil saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap ya. Jadi saya mulai dari ayat 13, lalu saudara 14 dan seterusnya. Nanti ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Emmaus itu artinya hot spring, saudara, ya, sumber air panas. Jadi nyaman lah istilahnya ya. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, ayat 14. Dan
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka apa saudara? Muka muram. Ayat 18 baca sama-sama. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, saudara, kalau kita melihat kepada Injil Lukas, maka ayat-ayat sebelum ayat-ayat yang kita baca tadi itu sebetulnya sudah mencatat peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Nah, memang peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi lagi, saudara. Sejak Tuhan Yesus, sebelumnya nggak ada, sesudahnya juga nggak ada. Yang berarti bahwa peristiwa kebangkitan ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk dinalar, dipahami, apalagi kemudian dipercaya. Makanya sampai dengan hari ini perdebatan tentang kebangkitan Tuhan itu selalu dijadikan masalah, ya. Tapi kita percaya bahwa memang Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Ada orang yang nanya saya, apa sih yang bikin Bapak begitu yakin? Simpel aja, saudara. Bayangkan gereja mula-mula itu menderita dengan amat sangat dahsyat, ya. Gereja abad pertama sampai dengan abad ketiga. Bahkan sampai dengan abad modern ini masih ada orang-orang di daerah-daerah tertentu yang menderita karena Tuhan Yesus. Betul gak, saudara? Saudara tahu gak ada lagu tuh yang I have decided to follow Jesus, no turning back. Itu lagu itu katanya diilhami oleh sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah kampung di India, di mana mayoritas dari penduduk kampung itu adalah non-Kristen. Dan ada seorang keluarga di situ, satu bapak, istri dan anak-anaknya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia dipaksa oleh kepala kampung itu, saudara, untuk dia menyangkali imannya. Ya, dan ketika kemudian diancam, bahkan diancam dengan kematian, istrinya, anak-anaknya dibunuh, saudara. Dia berkata, aku sudah memutuskan bahwa aku mengikut Tuhanku dan aku tidak akan berpaling lagi. Lagu itu diciptakan karena inspirasi daripada peristiwa itu. Jadi tidak mungkin, saudara, kekristenan ada sampai dengan hari ini, bahkan mempercayai juga kebangkitan Yesus. Bahkan juga orang-orang percaya yang rela menderita, rela dianiaya, rela hidup susah, kalau Yesus tetap masih ada di kubur. Sia-sialah iman kita, kata Rasul Paulus, kalau kamu cuma mempercayai kematiannya. Kematian itu membayar harga dosa. Kematian itu membebaskan kita dari kutuk dosa. Tetapi kebangkitan memberikan kepada kita anugerah yang memberikan kekuatan, kuasa yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh hidup berkemenangan di dalam Dia. Haleluya. Coba kasih senyum dulu, lihat kiri kanan. Kita pasti menang, bilang gitu. Ya, oleh kebangkitannya kita diberikan kuasa. Nah, tapi saya ingin kita, saudara, mengerti kalau saudara baca tadi ayat-ayat di dalam Injil Lukas. Maka kita menemukan ada sebuah masalah, ada sebuah problem di situ. Apa itu, saudara? Yaitu bahwa efek dari kematian Tuhan itu begitu membekas. Nah, kalau kita membaca Alkitab, maka kita menemukan bahwa murid-murid memang dalam keadaan ketakutan. Bukan cuma takut, ketakutan. Ketakutan itu jauh lebih takut daripada takut. Ya, misalkan Injil apa itu yang mencatat bahwa mereka bersembunyi di dalam sebuah rumah, berkumpul para rasul itu dalam keadaan tertekan. Yesus memang kan sudah menubuatkan bahwa gembala akan ditangkap dan dianiaya, dibunuh, dan domba-domba akan apa? Tercerai-berai. Ya, jadi memang itu terjadi. Mereka menyembunyikan diri mereka. Orang sembunyi itu karena apa, saudara? Karena takut. Nggak ada orang sembunyi karena lucu, nggak ada. Karena takut. Ya kan, kalau kita takut kita sembunyi. Kita nggak mau ketemu orang, kenapa? Kita takut sama orang itu. Kita malas ketemu sama dia. Ya, kita nggak mau datang di pertemuan, kenapa? Karena kita takut. Ada satu lagi, nggak cuma takut, sombong juga bisa ya. Berarti saudara yang sini rendah hati dong. Amin, saudara.
Kenapa saudara berdoa? Karena saya pengen dapat yang enak-enak Pak. Salah ya saudara. Kita berdoa itu karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Betul gak saudara? Cuman orang sombong yang gak berdoa. Orang paling sombong di dunia gak pernah berdoa. Kalau saudara gak berdoa, ini ada lagi efeknya. Saudara berdosa. Jadi kalau saudara berdoa, saudara gak berdosa, betul gak? Terhindar paling tidak. Doa itu gambaran dari kebergantungan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan. Siapa yang tadi pagi gak berdoa, gak usah angkat tangan. Bertobat aja saudara. Saudara baca Alkitab, amin? Iya, saya lihat wawancara yang dilakukan oleh namanya J. John, ya, seorang pastor itu dari UK. Keren ya orang ini. Dan dia mewawancara seorang hamba Tuhan yang sudah sangat senior. R.T. Kendall namanya saudara. Kalau nggak salah R.T. Kendall ini udah melayani Tuhan tuh kurang lebih 70 tahun lamanya. Saya baru separuhnya, 36 tahun saya melayani, 38 tahun saya melayani Tuhan. Dia 70 tahun, udah tua banget orangnya. Lalu J. John bilang, dia bilang, pastor kan, dia bukan cuma pastor, dia juga theologian saudara. Apa nasihat Anda buat gereja hari-hari ini? Kan Anda udah melayani Tuhan lama banget. Dia bilang dibalik daripada semua hal-hal yang kelihatannya megah, hebat, dahsyat, luar biasa. Cuman dua aja yang sangat penting untuk gereja Tuhan. Saya dengerin saudara. Karena itu nasihat dari seseorang yang sudah amat provable ya, hidupnya tuh sangat terbukti gitu. Penting sekali. Dan dia nasihatnya very simple. Yang kita tiap kali sering dengar saudara. Number one dia bilang, you have to pray. Orang percaya itu harus berdoa. Apa tandanya kita orang percaya? Berdoa. Kenapa kamu gak berdoa? Kamu gak percaya. Kalau saudara percaya, saudara pasti berdoa. Paling enggak ada 1-2 yang bilang ya. Yang lain masih mencerna ya. Ya lebih baiklah daripada gak mikir sama sekali kan, betul gak? Orang bilang, Pak orang itu Pak kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Saya bilang masih lumayan, masih ada yang nyantol dikit-dikit. Yang bahaya itu masuk telinga kiri keluar telinga kiri. Gak ada sisanya sama sekali. Jadi nomor 1 orang percaya, dia bilang orang percaya itu harus berdoa. Number 2 aja. Orang percaya harus membaca Alkitabnya. Hah? Enggak ada teologi yang rumit di situ. Enggak ada penjelasan yang wow, yang pewahyuan. Enggak. You pray, you read your Bible. Every day. Baca Alkitab saudara. Jangan cuma baca Alkitab kalau mau cari petunjuk. Dalam nama Yesus. Langsung. Enggak saudara. Every day. Saudara ngerti, saudara enggak ngerti, baca. Amin saudara. Iya. Dan itu akan menjamin hidupmu sebagai orang percaya katanya. Nah saudara, jadi kejadiannya begitu membekas sehingga mereka overwhelmed by fear dibilang. Dikuasai oleh ketakutan. Bahaya loh saudara, orang kalau ketakutan itu bahaya. Ya, nah tapi kalau kita baca peristiwa kebangkitan Tuhan dan 40 hari selama Yesus ada di atas muka bumi. Dia mengintervensi ketakutan mereka dengan kehadirannya. Ya dong, kalau Yesus hadir, semua kuasa gelap itu akan hilang saudara. Karena itu bukan tandingannya. Not even tuh Yesus berperang dengan, enggak, Yesus datang aja mereka lari kok. Ya kan? Mestinya kita orang percaya yang merupakan representatif daripada sang raja juga sama dong. Mestinya gini loh saudara. Kuasa gelap lihat sepatu saudara, dia udah takut. Hah? Betul? Kita tuh terlalu rendah diri, bukan rendah hati saudara. Kita harus rendah hati, bukan rendah diri. Iya, dia mau masuk rumah, dia lihat sandal saudara. Jangan cari gara-gara, dia ada di sini loh. Kita ke rumah sebelah aja. Betul gak saudara? Saya ada pelayanan di Semarang sendirian, saya diganggu. Saya sendirian di kamar itu. Memang saya sejak datang, saya udah rasa kurang enak. Cuman saya pikir badan saya kurang fit pada waktu itu. Malam itu dia bermanifestasi. Jujur ya saudara, jujur ya. Saya kan gak boleh bohong, hamba Tuhan kan gak boleh bohong saudara. Saya takut juga, saya sendirian loh di situ. Kalau berdua sama teman masih bisa share rasa takut. Jadi agak berkurang gitu rasa takutnya. Saya sendirian, saya mau share sama siapa? Tapi kemudian di tengah-tengah rasa takut, saya belum sampai ketakutan. Rasa takut itu, saya sadar saya ini siapa.
Makanya saudara mesti sadar saudara itu siapa. Ya enggak? Saya tahu, saya roh. Saya katanya Pak Arifin rock katanya. Sampai kalau tidur pun rock. Jadi dari saya takut, saya jadi marah. Saya jengkel banget, kurang ajar. Saya mau tidur diganggu. Ini memang nggak tahu aturan. Memang setan nggak tahu aturan ya saudara ya. Jadi orang yang nggak tahu aturan tuh memang ada pengaruh dari situ. Hah? Iya kan? Saya tuh tiduran. Saya takut, saya berdiri loh saudara. Saya berdiri gitu. Ya, dan saya lupa, kalau udah gitu lupa teologi itu saudara. Kan ada metodenya kalau ngusir setan. Metodenya apa coba? Pakai salib? Enggak dong. Dalam nama, lupa loh saya saudara ngomong dalam. Saya bilang gini, kurang ajar ya kamu ya. Enggak usah ganggu saya. Keluar kamu sekarang. Enak aja, gue bayar di sini. Bukan kamu yang bayarin saya. Keluar kamu sekarang. Hilang dia saudara. Hilang. Jadi harusnya bukan kita takut setan. Setan yang harusnya takut kita. Tapi ini saudara, kalau kita lihat, ini yang dilakukan Tuhan. Nah, mari kita sekarang melihat ya, kita belajar apa yang kita bisa dapat. Ini lessons of Emmaus ya. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa Emmaus? Nomor satu, ini tragis nih saudara. Mereka gagal mengenali kehadiran Yesus di tengah mereka. Celaka banget loh saudara. Yesus ada, kita enggak menyadari kehadirannya. Persis sama kayak orang tuanya Yesus. Orang tuanya Yesus pernah kehilangan Yesus loh saudara. Di tengah kerumunan. Dia berpikir bahwa Yesus ada di situ. Padahal Yesus udah enggak ada di situ. Mereka gagal. Ya. Siapa yang gagal? Kleopas. Menurut tradisi Katolik, Ortodoks, mereka percaya Kleopas itu sebetulnya ipar daripada ibu Yesus. Ipar. Brother-in-law. Kenapa? Karena Kleopas itu saudara termuda dari, mereka kan menyebut Yusuf ya, bapak jasmani Yesus itu Santo, the son of Joseph. Nah Kleopas ini siapa? Adiknya. Lalu yang satu lagi siapa? Pengertian itu istrinya pasti. Jadi suami istri ini dekat sebetulnya sama Yesus. Dan anyway, arti nama Kleopas itu bagus banget. Vision of glory. Jadi arti nama bagus belum tentu nama itu kemudian terjadi kalau kita salah di dalam persepsi kehidupan kita. Saudara. Harusnya Kleopas, dan by the way nama istrinya Mary juga. Jadi Mary itu dulu nama pasaran. Semua orang namanya Mary gitu. Maria. Ya. Meskipun Mary, sudah tahu Mary itu kurang bagus sebetulnya artinya. Itu marah. Masih ingat peristiwa siapa ini si Naomi. Tahu Naomi saudara? Ponakannya Pak Budi? Bukan ya, Naomi yang ada di Alkitab. Naomi ini kan mengungsi ke Moab. Karena terjadi kelaparan di Bethlehem. Bersama anaknya. Mahlon dan Kilion, nama anaknya. Nggak apa-apa, kalau saudara nggak hafal nama anaknya nggak apa-apa. Itu udah pengaruh keselamatan saudara memang. Tapi paling nggak ya belajarlah gitu ya saudara ya. Mahlon dan Kilion. Dan akibatnya mereka datang ke Moab, salah tempat. Tuhan nggak suruh mereka ke sana. Mereka ke sana, mati anaknya dua-duanya. Untung dia punya mantu baik saudara. Mantunya Orpa sama Ruth. Ya Orpa memang ya wanita sewajarnya lah. Aku masih muda, masih bisa melanjutkan hidup, dia tinggalkan mertuanya. Tapi Ruth luar biasa. Nah, waktu Naomi sampai di Bethlehem, dia bilang, jangan sebut lagi namaku Naomi. Panggil aku Mara. Sebab apa? Allah melakukan yang pahit dalam hidupku. Jadi Maria itu artinya apa saudara? Pahit. Tapi somehow saya juga gak ngerti kenapa nama Maria itu populer banget di zaman itu. Dan mereka berdua ini dekat sama Tuhan Yesus. Tapi ketika terjadi perjumpaan, mereka tidak mengenalinya. Ayat yang ke-16 mencatat, dibilang begini saudara. Lukas ini teliti ya, kenapa ya? Karena Lukas itu dokter saudara, pinter. Hanya Injil Lukas yang mencatat.
ketika Yesus di Getsemani itu keluar keringat bercampur darah. Itu fenomena medis. Injil lain enggak. Nah, Lukas bilang, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, saya bandingkan dengan misalkan gini, waktu hari ketiga setelah matinya Jumat, Sabtu, Minggu pagi itu kan ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Injil Matius yang mencatat, Matius pasal 26 kalau nggak salah itu. Ya, itu datang ke kubur, mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka mengenali loh saudara. Kleopas sama istrinya enggak. Karena ada sesuatu kata firman Tuhan yang menghalangi mata mereka. Makanya mata kita ini bahaya, mata kita ini bisa nipu kita. Coba ibu-ibu berapa nih beli baju ya di mall ya. Waktu di mall kelihatannya kayak, aduh 10 kali lebih cantik dari biasanya. Pulang ke rumah dipakai, loh kok jadi jelek begini ya. Karena di mall memang disetting, yang gemuk jadi kurus. Hah? Betul nggak? Ya kan? Kok Pak Daniel tahu? Itu pernah terjadi pada saya, saudara. Saya gendut banget dulu, gendut banget. Tanya Pak Har. Ya, sekarang ya lumayan lah, agak langsing dikit gitu. Kenapa Pak? Kok bisa langsingan Pak? Banyak beban ya? Ngaco lu. Demi kesehatan. Saudara, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa faktor yang menghalangi mata mereka? Ayat 17 dan 18. Ketika Yesus nanya, kamu mempercakapkan apa sih? Ayat 18 coba lihat, mereka bilang apa? Seorang dari mereka namanya itu tadi vision of glory. Ya, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan? Apa sih yang terjadi saudara di situ? Apa yang terjadi di situ? Bentuk kelompok deh. Saya ngopi bentar, saya balik lagi suruh jawab ya. Apa yang terjadi di situ? Penyaliban, betul? Dan itu menggemparkan murid-murid Tuhan. Mereka ini ada di dalam keadaan, mereka yang saya bilang tadi itu, mereka dikuasai oleh problem yang ada di dalam kehidupan mereka. Pernah nggak saudara begitu bermasalah, masalah saudara itu nggak berat. Kalau orang Surabaya bilang sebetulnya nggak berat Pak masalahnya, cuman berat katanya. Begitu berat dan bahayanya apa? Ketika kita ada di dalam keadaan yang seperti even kita seringkali tidak hadir keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah itu begitu menghalangi penglihatan kita. Presenter ini dan saya lebih gede mana sudah? Jelas lebih gede saya lah. Nggak butuh orang pintar untuk mengenali itu, betul. Orang normal aja pasti tahu. Presenter ini loh yang di tangan saya. Dengan saya lebih gede mana? Saudara sorry ya, kalau saya khotbah kayak begitu saya nggak marah-marah atau saya itu cuma semangat aja. Ini tuh lebih gede mana sama saya? Saya suka tanya jawab begini, bukan apa-apa supaya masuk aja. Ya jangan sampai tadi tuh sini keluar lagi sini. Sini ya keluar sini masih nggak apa-apa ada nyantol-nyantol, tapi bagus nyantol semua. Lebih gede saya kan? Oke ya. Tapi kalau presenter yang notabene lebih kecil dari saya taruh persis di depan mata saudara. Saudara nggak bisa lihat saya dengan jelas. Itu it's a matter of perception dibilang. Gimana kita mempersepsi kehidupan kita, terutama ketika problem atau masalah begitu menguasai kita, saudara. Orang bisa nggak nyadar kehadiran Tuhan, nggak nyadar hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya ada di penggembalaan belum lama ya, 20 tahun terakhir ini saudara. Kadang-kadang saya tuh suka terintimidasi ketika misalkan kayak begini ya, jemaat pulang dari ibadah mereka bilang, Pak ibadahnya enggak ada urapannya Pak. Saya sebetulnya pengen nanya dia, ibadah yang diurap itu kayak apa sih? Nggak ngangkat Pak, PAW-nya Pak. Tapi lucunya begini saudara, ada orang yang lain hadir di ibadah yang sama, nyanyi lagu yang sama, dengar khotbah yang sama, bilang begini, luar biasa Pak ibadahnya Pak. Nah ini yang salah yang mana? Yang benar yang mana? Salahnya ada di mana? Salahnya persepsinya.
Bukan salahnya tim PAW. Bukan salahnya yang khotbah. Satu hari saya putuskan, saya belajar orang khotbah enak, nggak enak, jelek, nggak jelek, lucu, nggak lucu, bagus, nggak bagus. Pokoknya saya pengen dapat berkat kalau saya dengar firman Tuhan. Saya nggak peduli. Sebab Tuhan itu selalu membela firman-Nya, betul nggak saudara? Jangan biarkan nasihatnya apa? Jangan biarkan problem itu begitu menguasai saudara, overwhelming yourself. Please, jangan lakukan itu. Kenapa? Saudara bisa nggak nyadar itu menutup kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Gini ya saudara ya, kehadiran Tuhan itu nggak tergantung perasaan sampean. Kehadiran Tuhan itu enggak tergantung suasana. Kehadiran Tuhan itu enggak tergantung pengetahuan teologimu. Kehadiran Tuhan itu tidak tergantung kepada apapun. Dia memutuskan tuh dia datang. Dia memutuskan tuh dia hadir. Dia ada di situ. Either way kita ngerasa apa enggak. Dulu ada satu lagu populer, udah lagu lama banget. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terus? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Sering kan kita pagi bangun kita nggak lihat fajar. Karena mendung. Sama ya Jakarta sama Surabaya ya. Kalau mendung nggak kelihatan. Tapi apakah fajar nggak ada saudara? Matahari nggak ada? Ada. Ada, makanya jangan andalkan perasaan. Saya bangun pagi, saya doa. Kayak saya nggak rasa apa-apa gitu saudara. Saya doa, saya datang sama Tuhan. Kayaknya kok kayak kering gitu ya. Tapi saya udah mempersenjatai pikiran saya. Saya rasa apa enggak? Saya happy apa enggak? Saya rasa mungkin fisik saya ini kok rada nggak enak ya, kalau orang Surabaya bilang rodok ngeres katanya. Kayak nggak enak badan. Saya bilang Tuhan, aku percaya Engkau ada di sini. Engkau hadir di sini. Karena itu janjimu. Seperti fajar itu. Kita ini hidup saudara di dunia yang makin sukar loh. Saya bukan nakut-nakutin. Kok Pak Daniel bisa begitu yakin? Ada di Alkitab. 2 Timotius bilang akan tiba masanya pada hari-hari terakhir. Kita hidup dalam masa sukar, perilous times, masa sukar. Tapi jangan takut. Kita tuh ditentukan untuk menang, bukan untuk kalah. Yang penting kita tahu caranya, betul gak saudara? Ya. Yang kedua yang menyertai kita jauh lebih gede daripada siapapun atau apapun. Ya. Tapi puji Tuhan saudara. Saya bersyukur kenapa? Sebab Yesus, coba ya. Mereka gak kenal, gak mengenali Tuhan. Saya bersyukur Tuhan gak bilang, oh lu gak kenal gua. Kalau gitu ya udah deh, bye. Selesai sudah. Hah? Yesus dengan sabar saudara. Coba kasih tahu lagi kanan kiri sambil senyum bilang, Yesus tuh sabar banget bilang. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih karunia-Nya. Tunjuk kiri kanan saudara, terutama terhadap sampean, bilang itu saudara. Ya, terhadap saya juga. Saudara, kalau Tuhan gak sabar sama saya, mungkin saya udah gak jadi hamba Tuhan hari ini saudara. Dia begitu sabar. Dan dia tidak pernah berhenti mengajar kita. Coba lihat ini ayat ini saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, apa saudara? Bodoh. Kamu ini gak pinter kata Tuhan. Lawannya bodoh apa? Nah iya. Dan dibilang begini, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang dikatakan para nabi itu apa sih saudara? Jadi kalau baca Alkitab tuh coba saudara metodenya bertanya gitu. Tanyakan itu pada rumput yang bergoyang, bukan pada diri sendiri ya. Apa yang dikatakan para nabi? Apa coba? Kebangkitan, iya. Kalau di konteks kita dunia modern ini yang dikatakan para nabi itu ada recordnya enggak? Terrecord enggak itu? Terrecord itu apa? Tercatat enggak saudara? Terekam enggak yang dikatakan para nabi itu? Nah itu apa?
Ya udah bentuk kelompok lagi ya. Itu namanya Alkitab, my friend. Namanya apa saudara? Iya. Itu Tuhan bilang, kamu nggak percaya sama Alkitab. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaan? Jadi penderitaannya itu memang sudah ditentukan, kata Tuhan. Kamu nggak tahu itu. Dia sendiri juga udah ngomong. Dia berulang kali ngomong sama muridnya, aku akan menderita aniaya, aku akan ditangkap, aku akan disalib. Tapi memang dari dulu orang Kristen itu, apa ya istilahnya ya, saya kalau mau ngomong blow on itu gimana, nggak enak, itu kan termasuk saya kan. Tapi kita masih ngakui, kita tuh kalau aduh gitu. Makanya saya bilang Tuhan tuh sabar. Saudara kalau punya anak blow on kira-kira gimana saudara? Hah? Alkitab, kenapa kamu nggak percaya kata Tuhan? Kenapa begitu berat hatimu, lamban? Tapi puji Tuhan dia nggak pernah menyerah. Tuhan itu nggak pernah give up saudara sama kita. Saudara bersyukur nggak? Tadi pagi saya bangun saya bilang Tuhan, saya ini siapa ya? Bukan saya gila saya nanya gitu, kok nggak tahu diri sendiri gitu. Tapi maksudnya saya tuh kagum gitu. Ya kan dulu Pak Niko lama banget, saya baru-baru bertobat tuh ya. Dia bikin lagu yang sampai hari ini masih dinyanyikan somehow. Ya. Siapakah aku ini? Tuhan, orang surah bilang gendeng gak ngerti awake dewe. Tapi kan jadi biji matamu. Jujur ya saudara ya, ada gak orang di luar sana yang lebih baik dari saudara? Bukan cuman ada, banyak. Tapi somehow Tuhan pilih saudara toh? Iya. Keren gak tuh saudara? Saya bilang Tuhan, saya bisa ngelayani Tuhan. Saya nih hebatnya apa sih? Nah itu kita kan bulan ini sebetulnya bulan kerendahan hati. Satu kali saya lagi, jadi dulu waktu awal-awal Surabaya berdiri saudara, itu selama berapa tahun ya, mungkin 10 tahun lebih ya, saya itu satu kantor Bapak Arifin. Jadi awal berdiri kan kita lagi ngerintis. Kantornya itu di rumahnya Pak Arifin. Pak Arifin, rumahnya Pak Arifin di Duku Kupang itu, di sebelah itu ada namanya Kemah Pujian, tempat persekutuan dulu. Nah di Kemah Pujian itu kita bikin jadi kantor. Bertahun-tahun saya itu satu ruangan sama Pak Arifin dan berhadapan-hadapan saudara. Bayangkan betapa ngerinya. Enggak ya saudara ya. Saya berhadapan-hadapan dengan beliau. Jadi kita sering ya ngobrol dan ya memang gini loh, kalau ada yang mau konseling itu jadi a bit awkward ya. Jadi kita sama-sama ngerti lah kalau ada duduk saya keluar gitu. Pak saya ini, oh iya itu udah kode kita. Kalau ngomong sama saya Pak Arifin yang keluar gitu. Tapi kita dua-duanya keluar nggak pernah. Kecuali kalau kantor udah jam kerja selesai saudara. Tahun-tahun berikutnya kita pindah dari Kemah Pujian, kita pindah ke tempat namanya Geraha Menora, sewa kantor di situ. Nah, kalau tadi duduknya itu hadap-hadapan, sekarang sedikit lebih enak, sebelah-sebelahan. Jadi tidak face to face ya saudara ya, tapi side by side, sebelah-sebelahan. Nah, saya kalau udah jam-jam 2 begitu after lunch itu kadang ngobrol, saya bilang Pak, seandainya Pak ya, seandainya value kita tuh kan ada 5 ya, light ya, LIGTH ya. H-nya apa saudara? Humility. Humility. Ya, yang biasanya kalau kita pakai sabuk ada H-nya, nah itu humility ya. Atau ada sandal ada H-nya, humility itu. Bukan tuh Hermes. Saya bilang Pak, coba ya kita value kerendahan hati aja. Ada pada kita semua. Betapa sejahteranya gereja kita ini. Orang kalau rendah hati bisa berantem gak saudara? Nggak mungkin ada orang, saya rendah hati loh, saya rendah hati. Mau apa kamu? Nah kan nggak ada kan, betul gak? Orang kalau rendah hati kan, iya betul. Gimana? Coba kalau value itu seandainya ada, itu aja tuh luar biasa banget. Itu saudara. Kita seringkali ngobrol seperti itu. Jadi bagaimana
Saya bilang, Tuhan apa sih yang bisa saya banggakan? Nggak ada sebetulnya. Semua ini cuma karena anugerah. Kasih karunia yang daripada Tuhan. Sampai hari ini ya saudara. Saya kalau harus khotbah, mesti ngajar. Itu saya selalu, Tuhan tolong saya, beri hikmat. Ya, pakai lidah mulut bibir hambamu ini untuk menyatakan kebenaranmu. Nah kalau kembali ke sini saudara, kita lihat betapa sabarnya. Saya bilang Tuhan engkau tuh sabar banget. Lalu lihat nih ayat 27 dan 28. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang. Jadi dia menjelaskan tentang dirinya sendiri dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kadang kita diajar oleh guru yang luar biasa. Oh kita sangat terberkati. Ini yang ngajar nih Tuhan Yesus sendiri. Sang Firman sendiri yang ngomong ini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ada perkataan begini. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Seolah-olah berarti dia tuh sebenarnya nggak niat untuk meninggalkan mereka. Which is artinya konklusinya dia pengen terus menyertai mereka. Betul nggak saudara? Iya. Nah sekarang kasih tahu lagi kiri kanan bilang. Tuhan itu terus menyertai kita. Dia sabar sama kita. Sekalipun kita tuh blow on. Dia memberikan pengertian kepada kita. Dia membuka mata hati kita, mata batin kita, mata rohani kita. Dia senantiasa menyertai hidup kita bagaimanapun keadaan kita. Kenapa saudara? Sebab dia tahu bahwa manusia itu gampang ditipu oleh apa yang dilihat, apa yang dirasakan dan apa yang dialami di dalam hidupnya. Memang dia bilang, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Tapi kita tahu siapa dia kan? Dia tidak pernah menyerah untuk menyertai kita. Mengapa demikian? Matius 1 ayat 23, ayat ini bilang sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Ini beingnya Tuhan Yesus ya. Dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Dan tentu saja saudara, pada akhirnya terobosan terjadi. Hah? Iya. Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Kita yang seringkali menyerah, betul gak? Udah gak tahu Tuhan, udahlah mau mati ya mati, mau rugi ya rugi, ya udahlah mau apain. Enggak, Tuhan tuh gak pernah menyerah sama kita. Kalau kita tetap keep hang on bersama dengan dia, terobosan pasti terjadi saudara. Makanya saya percaya gini ya, pengharapan itu faktor yang sangat penting ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebab apa? Ketika pengharapan saudara gugur, iman saudara akan hancur. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat Pak. Kita nggak lihat ada kemajuan Pak. Faktanya Pak. Nah ini loh. Memang nggak kelihatan. Belum kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Tapi tidak berarti itu tidak akan terjadi. Oke ya. Orang benar hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Hah? Not by faith and not by sight, but by faith dibilang. Ya, karena percaya. Hope is the blueprint of faith dibilang. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang begitu. Pengharapan itu adalah cetak birunya iman. Cetak biru tahu ya, gambar arsitek. Semua gedung hebat pasti ada gambar arsiteknya. Rancang bangunnya. Gedungnya belum ada. Gambarnya udah ada, itu pengharapan gambar itu. Gedungnya belum ada, saudara lihat gambar itu. Rumah saya yang sekarang, itu ketika arsiteknya kirim gambar, saudara, saya lihat rumahnya belum ada, saya cuma lihat gambarnya. Saya merem bentar gitu, saya bisa bayangin rumahnya kayak apa, dan saya jatuh cinta itu saudara. Dulu Om Alex itu, Pak Alex ya, saya panggilnya Om Alex. Om Alex dulu bilang gini, melek miskin, merem sugih katanya. Hah? Simpel ya. Melek itu buka mata.
mata terbuka, masih miskin. Masih ada utang. Merem, kaya katanya. Pak Alex itu nggak pinter di dalam mendeskripsikan sesuatu dengan bahasa yang wow, yang pinter tuh Pak Arifin dulu. Pak Arifin membahasakan. Ya, beliau tuh simpel sekali orangnya. Satu kali dia khotbah, dia bilang, sekarang nih Tuhan bawa kita untuk hidup itu dengan pola tabernakel terbalik. Waduh, dimarahin sama ya. Maksudnya dia tabernakel terbalik itu kalau dulu itu dari luar ke dalam. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ketika Yesus mati, tabirnya terbelah. Itu dari ruang maha suci keluar, itu inside out. Nah dia bilang tabernakel terbalik. Mana pernah tabernakel dibalik. Itu bahasanya dia. Melek miskin, merem sugih katanya. Ngomong sama saya sama-sama. Melek, miskin, merem, sugih. Merem terus jemaat. Enggak ya saudara ya. Itu maksudnya. Kalau orang merem tuh bisa membayangin saudara. Ya kalau kita lihat cetak biru tuh kita bisa punya persepsi, imajinasi. Nanti bagi itu akan terjadi. Jadi pengharapan itu cetak biru kita. Cetak biru hidup saudara, cetak biru masa depan saudara. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Masa depan sudah terjadi belum? Belum. Tapi penuh pengharapan, kita masuk masa depan kita. Hah? Jadi minggu yang baru, ini pasti lebih baik dari yang kemarin. Tinggal saudara percaya apa enggak kan? Tapi kenyataannya belum Pak, makanya fakta sama firman. Saudara harus lebih percaya firman. Karena fakta gak bisa rubah firman, firman bisa merubah fakta. Haleluya, amin. Nah makanya dalam Lukas 24 ayat 29 sampai 31, saya selesai ini saudara. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, oh ini puji Tuhan ya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia dan, baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi gini loh saudara, faktanya baik atau buruk, saudara harus tetap melekat sama Tuhan. Saudara tetap harus sama-sama sama dia. Aku gak ngerasa Tuhan, tapi aku percaya. Aku belum melihat, tapi aku percaya tuh. Kadang tuh kita tuh gampang dibutakan. Saudara, anak saya dua-duanya cowok, dua-duanya ganteng dan belum punya pacar. Enggak, maksud saya bukan itu. Anyway gini saudara. Anak saya yang kedua itu satu hari dia terkena autoimun dan dia menderita itu namanya sindroma nefrotik. Saringan ginjalnya melebar, proteinnya bocor, albuminnya rendah, bengkak tubuhnya. Dan obatnya cuma satu, menurut dokter pada waktu itu, steroid. Dia minum steroid dalam dosis yang maksimal dan jangka waktu yang agak lama. Side effect-nya apa? Menurut kedokteran ada lebih dari 100 side effect dari penggunaan steroid. Steroid itu dibilang obat dewa, tapi kalau makainya lama jadi setan dia. Ada side effect. Dan dokter tidak pernah tahu side effect-nya apa. Itu bisa diabetik, bisa macam-macam saudara. Nyerang organ dan yang kena itu spine-nya dia. Tulang belakangnya osteo. Tinggi badannya hilang 8 cm saudara. Jadi dia tuh tadinya tinggi. Satu hari di kaca sama saya sama anak saya satu lagi kokonya, loh dek kamu kok jadi lebih pendek dari papa? Dia paling tinggi tadinya. Untung dia lumayan tinggi, jadi hilang 8 cm ya sekitar 170-an lah sekarang tingginya, 171 itu masih rata-rata normal orang Indonesia saudara. Tapi kalaupun lebih pendek lagi enggak apa-apa. Nah saudara, saya tuh berbulan-bulan ya doain dia, tumpang tangan kita percaya gitu. Tuhan minta mujizat Tuhan. Jujur ya sampai hari ini dia masih di terapi saudara. Saya bilang Tuhan, saya ini doakan orang sembuh, doakan anak sendiri. Masih maju. Maksudnya hari ini itu moon phase-nya udah hilang ya. Itu tubuh badannya itu
dia ini loh, kalau orang hamil itu kan ada stretch mark ya. Stretch marknya masih ada, saudara. Maksudnya saya bilang, Tuhan, tapi kok belum ya Tuhan ya. Kalau belum menutup sepenuhnya itu jaringan ginjalnya melebar. Saya tuh, aduh, kok saya bilang mujizat gitu loh. Satu hari Tuhan bilang gini, kamu tuh nggak bisa bersyukur ya. Hampir setahun lebih tuh anakmu tuh begini. Kamu coba hitung biayanya berapa? Terus terang biayanya mahal sekali. Ya, dalam satu waktu saya nebus obat terus sampai saya sama istri saya kaget. Hah? Kok mahal sekali ya? Tapi ini loh, Tuhan bilang, kamu nggak lihat bagaimana aku menyertai kamu. Kamu kan nggak pernah kekurangan duit tuh. Coba duit itu dari mana? Itu kalau dari PK-mu nggak cukup. Ada aja sumbernya, ada aja orang yang nabur, ada. Tuhan bilang, kamu gak bisa lihat itu. Wah, saya minta ampun, saudara. Kalau perkara aku, hari ini pun aku bisa lakukan. Satu lagi ya, saya sharing sama saudara. Hati-hati ya saudara, ketika misalkan gini, ketika kegagalan atau apa yang kita rindukan tidak terjadi, atau apa yang kita harapkan gak nyata, itu gampang sekali kemudian kita tuh slip gitu. Ya kan? Jadi ini terjadi pada anak saya yang pertama, sudah. Dia lulus S1, S1-nya aktuaria. Lalu dia bilang gini, Pak, kalau Papa masih ada dana, aku tuh pengen sekolah lagi. Loh, kenapa sih bilang? Dulu yang pilih aktuaria itu kamu, dia udah selesai sekolahnya. Nilainya juga bagus, saudara. Aku pikir-pikir ya, orang Surabaya kan, tak pikir-pikir kalau aku jadi aktuaris bakal boring aku, cuman ngitung orang mati gitu maksudnya kan. Aktuaria kan yang bikin produknya asuransi. Sebenarnya pekerjaan bagus itu. Dan saya ngobrol sama istri saya ya, entah bagaimana ya, kami itu ya ngumpul-ngumpulin gitu dikit-dikit gitu. Makanya nabung tuh memang benar saudara. Ya, menabung itu penting, betul nggak saudara? Itu kan pengelolaan keuangan, kalau menurut ahli keuangan anak Tuhan itu namanya siapa tuh? Saya baca buku ya, dibilang nomor 1 itu menabung, nomor 2 itu menabur. Menabur nomor 1, maaf, menabur nomor 1, habis itu menabung, baru yang ketiga itu investasi katanya. Ya, itu pengelolaan keuangan. Jadi kok ya kita coba cari sekolah begitu, jadi inti gampangnya gini supaya ini hampir habis ya waktu saya. Ya. Nah saudara, kita dapat sekolah waktu itu, kita bisa bayar, tapi hanya untuk biaya sekolah. Saya bilang, kok kamu berangkat, ini Papa cuma bisa bayari sekolahmu, jadi untuk kamu tinggal, makan, apa semua kamu harus kerja. Enggak apa-apa, aku mau katanya. Jadi waktu itu kita coba ngatur tuh ada di Kanada ya, dan itu karena dia mau ambil jurusan beda dengan S1-nya dia, jadi ini data science namanya, dia mau ambil. Itu nggak bisa ada di uni yang langsung ada program itu, saudara. Dia harus ngambil kelas-kelas yang mengarah ke sana, jadi di college sekolahnya. Dan ketika dia lulus, itu dia nggak dapat gelar master, enggak. Tapi dia dapat diploma untuk dia bisa kerja di bidang itu. Kira-kira nangkap ya saudara, kalaupun enggak, anggaplah saudara tahu gitu ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Semua udah diatur, sekolah udah dibayar, sekarang kita apply visa. 2 kali kami apply visa. Memang yang pertama dia apply-nya dari Malaya, S1-nya di Malaya, saudara. Ditolak. Saya dibilangin sama teman saya, itu salah Pak. Kalau apply dari luar negeri, itu dikira nanti dia itu ada apa, kenapa kok enggak dari negerinya. Pulang nanti resubmit bisa, pulang resubmit, gagal lagi 2 kali saudara. Waduh dia kecewa. Gini ini buang-buang waktu, buang-buang duit. Ya. Kan apply visa kan bayar. Ya, ada nggak apply visa gratis saudara? Jarang ya, kebanyakan bayar, hilang duitnya. Ya, lalu saya bilang kok, kita kan berdoa untuk ini. Kalau sudah berdoa, sudah harus yakin. Kita kan berdoa. Kalau ini terjadi, berarti Tuhan punya rencana lain. Apa? Ya nggak tahu saya bilang. Oh Tuhan itu, bukan Papa. Hah? Jadi aku sekarang mesti apa? Ngucap syukur. Ngucap syukur, percaya. Satu hari itu terobosan pasti terjadi. Amin saudara. Ya ini ayatnya. Waktu ia duduk mengucap, ambil roti, ucap syukur, memecah-mecahkan, berikan. Ketika terbukalah mata mereka. Terbukalah, itu revelation saudara.
terobosan terjadi. Saya bilang tapi ucap syukur, doa. Apa yang terjadi kemudian adalah satu kali agentnya yang dulu bawa dia ke Malay itu WA dia, Terence, kamu sudah selesai ya? Atau mau kerja sekarang? Oh enggak, C, dia bilang. Sebetulnya aku pengen sekolah lagi. Tapi visaku di reject. Di mana? Di Kanada. Kamu mau ambil apa? Data science. Lalu dia bilang ini, kamu gak kepingin ke UK? Loh dia bilang, papaku udah nanya. Nggak bisa di UK. Memang ada pameran pendidikan di Surabaya, saya datang, saya tanya. Backgroundnya apa? Aktuaria itu mathematics science. Oh nggak bisa dia bilang. Bisa tuh non data science tuh kalau computer science. Nah adiknya computer science. Tapi yang jurusannya AI. Karena kan mereka belajar machine learning, hal-hal yang kayak begitu ya. Kalau di luar itu nggak bisa. Jadi ya kita ya udah nggak bisa gimana. Lalu dia bilang, siapa bilang? Itu di mana kampusnya? Sebab ini loh ada sekolah. Di Leeds itu dekat Manchester, saudara. Agak ke tengah sedikit. London kan di selatan. Loh, besoknya dia datang. Dan memang ternyata bisa. Saya kasih tahu saudara ya. Cara Tuhan itu luar biasa, saudara. Kenapa? Ada beberapa benefits. Pertama, kalau di Kanada 2 tahun, kalau di UK setahun. Kedua, Kanada college, cuman certificate. Kalau di UK master gelarnya, dia dapat gelar. Yang ketiga, oh tapi kan pound sterling Pak lebih mahal Pak, jangan salah saudara. Kan biaya yang disediakan tuh untuk 2 tahun, di sini cuma setahun. Coba lihat kiri kanan bilang, rodok cuan itu. Yang keempat, ditanya sama agennya, nilaimu berapa? Nilai S1-nya. Nilainya lumayan tinggi, bagus lah. Oh dia bilang kamu dapat diskon. Nah saya nggak tahu bagaimana dan orang Surabaya itu murah, bagus, itu orang Surabaya seneng. Saya nggak tahu kalau Jakarta. Jakarta beda kan, sering kali orang bilang, pokoknya ya Pak kalau di mall itu ya, kalau ada orang bilang, oh cok larang itu Surabaya pasti. Orang Surabaya itu agak sedikit pelit katanya, hitung-hitungan. Kalau orang Jakarta tuh, aduh cincai lah. Oh murah ini, murah, itu orang Jakarta. Makanya kita kalau jualan di Jakarta kita mahal-mahalkan aja. Kalau di Surabaya mahal-mahal nggak payu. Enggak lah ya saudara ya. Jadi nilaimu bagus, bisa dapat diskon. Uang kuliah, tahu nggak diskonnya berapa saudara? Japuto ya, Japuto itu bahasa Prancis itu artinya lumayan gitu kira-kira. 50% diskonnya. Tuhan bisa menutup satu pintu dan membuka pintu lain yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Jadi ayat yang bilang yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan kasih bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin saudara. As long as apa? Saudara stick with Him. Ya, lihat itu. Mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama dengan kami. Dan ketika itu terjadi, saudara, terobosan mereka alami di dalam kehidupan mereka. Cari wajahnya, tetap dekat sama Dia, andalkan Dia. Saya bilang sama anak saya, hari ini pun saya bilang, kamu jangan berpikir bahwa kamu bisa berangkat. Nanti Juli dia wisuda, cuma setahun. Dan sebentar lagi dia kerja. Sekarang udah kerja sih, tapi kerja part time ya. Dia jadi waiters, nggak apa-apa. Saya bilang latihan rendah hati, latihan melayani, betul nggak saudara? Ya, anyway ya, yang penting bayarannya oke lah ya. Bisa untuk hidupmu paling enggak. Tapi kita berdoa Tuhan buka jalan. Saya percaya saudara. Kalau saudara saya diberkati, anak cucu saudara pasti lebih diberkati sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia. Haleluya. Enaknya kita nyanyi lagu apa ini? Janjimu seperti fajar. Ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu
tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu memegangku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan iman sekali lagi katakan, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yes, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, saya percaya rock pick ini, I'm not a prophet ya saudara, tapi somehow kadang-kadang roh nubuat datang. Saya percaya rock pick ini akan mengalami terobosan. Tidak lama lagi saudara bergumul dan bergumul, saudara lakukan ini dan itu, saudara ngerjakan. Saya tahu beberapa saudara pengerja, pemimpin, mungkin bahkan juga jemaat berpikir, kok cuman begini aja ya. As long as saudara stick with God ya, cepat atau lambat masanya akan tiba. Saya percaya saudara, Tuhan lakukan terobosan di tempat ini. Pertahankan itu. Saudara buka mata cuman segini orang, saudara tutup mata, bayangkan thousands upon thousands will be. Even saya nggak tahu saudara masih di tempat ini nggak nantinya, saya nggak tahu. Tapi tempat ini bakal nggak cukup saudara. Itu yang saya mau sampaikan buat saudara. Buat saudara yang datang dan saudara datang dengan pergumulan, itu cuman jalan kata Tuhan untuk aku membuktikan bahwa aku ini hidup dan aku sanggup melakukan yang bahkan kamu sama sekali nggak sanggup lakukan apapun. Berapa banyak saudara yang percaya? Angkat tangan saudara. Bapak, aku berdoa, ini gerejamu, ini umat tebusanmu. Ampuni kami kalau selama ini kami lamban untuk memahaminya. Ampuni kami kalau masalah kami menguasai kami dan kami lupa kalau Tuhan ada, Tuhan hadir. Tapi biarlah kiranya demi kesetiaanmu dan kebaikanmu dan anugerahmu, Tuhan Kau pegang setiap hidup yang ada di tempat ini. Dan minggu yang baru ini akan menjadi minggu terobosan bagi kami semua. Minggu yang baru ini akan menjadi minggu mujizat bagi kami semua. Minggu yang baru ini kami melihat kehadiran-Mu secara nyata, merubah akan segala persoalan menjadi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus-Mu yang menyertai anak-anak-Mu di tempat ini akan menyatakan lebih lagi. Jadikan minggu yang baru ini minggu pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan dia punya rancangan masa depan yang dahsyat buat saudara. Masa depan itu ada di depan.
Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Tapi sekali lagi hamba percaya Engkau menyatakannya lebih dan lebih lagi. Mari kita angkat paket perjamuan ini sama-sama. Kenapa kita lakukan ini saudara? Karena ini adalah untuk mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara dan saya. Mengingat apa? Kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, dan bahkan janji kedatangannya untuk yang kedua kali. Kita angkat sama-sama. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman atas apa yang sebentar kami akan lakukan. Makan roti ini dan minum anggur ini. Kami percaya kami akan terhisap kepada persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kita angkat roti sama-sama. Demikian kata firman Tuhan. Malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dosa yang melahirkan kutuk. Kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bodoh. Semua kutuk digantinya dengan berkat total. Berkat rohani, jiwani, jasmani buat kita semua. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman dan di dalam nama Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari mengangkat tangan kita memberkati Pak Daniel Januar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak bersama jemaat-Mu, kami memberkati hamba-Mu Pak Daniel ya Tuhan. Tuhan yang terus menyertai, terus yang memberkati. Bersama dengan keluarga, dilindungi terus ya Tuhan. Oleh kuasa-Mu, tanggung jawab pelayanan pengembalaan yang Tuhan terus percayakan. Hikmat-Mu menyertainya. Pewahyuan Tuhan terus kerjakan. Pengurapan yang baru terus mengalir. Tuhan memakai hamba-Mu dan keluarga ini untuk menunjukkan kasih setia kemuliaan-Mu ya Tuhan. Memperlengkapi banyak umat dan gereja-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memberkati kesehatannya bersama keluarga ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan menabur. Berkati taburan kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Buat anugerah yang
syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari angkat kedua tanganmu. Saat ini bukakan surgamu, limpahkan ya Tuhan segala berkat rohani dalam surga atas setiap kehidupan umatmu dalam rumah tangga mereka, keluarga demi keluarga. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Diberkati yang mereka usahakan bersama dengan Tuhan, disertai dan diberkati dari kelimpahan-Mu. Berkati juga sekolah studi anak-anak kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkati dengan berkat kerajaan, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita-Mu melimpah turun atas umat-Mu ya Tuhan, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati semuanya.